Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa program studi Pendidikan Agama Islam semester 2 ya, tahun akademik 2020-2021. Baik, hari ini adalah perkuliahan kita sebagai perkuliahan pembuka kita terkait dengan mata kuliah Islamic Study Method atau kita kenal juga sebagai metode studi Islam. Ya, sebagai mata kuliah wajib di Fakultas Agama Islam, maka di sini terlebih dahulu saya perkenalkan diri saya sebagai pengampu mata kuliah di mata kuliah Islamic Study ini. Ya, saya Heri Cahyono, MPDI, yang akan mengampu dan menemani teman-teman mahasiswa dalam perkuliahan satu semester yang akan datang terkait dengan mata kuliah Islamic Studies ini. Ya, dari mata kuliah ini tentu ini menjadi modal dasar kita, modal awal kita untuk mengenali Islam secara keseluruhan, ya. Mengenali Islam secara mendalam, tidak hanya sebatas dari satu perspektif, tapi dari berbagai macam perspektif juga. Maka dalam rangka untuk mewujudkan kecintaan dan keyakinan manusia terhadap Islam yang tidak hanya bersifat normatif dan bukan pula karena emosional semata-mata, karena didukung oleh argumentasi yang bersifat rasional, kultural, ya, dan aktual. Maka studi terhadap misi ajaran Islam secara komprehensif, secara menyeluruh, tentu dinilai sangat penting, ya, dinilai sangat urgen. Nah, studi Islam juga dapat membuktikan kepada umat manusia bahwa Islam baik secara normatif maupun secara kultural dan rasional adalah ajaran yang dapat membawa manusia kepada kehidupan yang lebih baik. Nah, maka tanpa harus mengganggu keyakinan agama lain, tentu itu menjadi perlu kita garis bawahi, ya, untuk menjaga Islam itu sendiri, untuk memahami Islam, ya, maka tidak perlu kita mengganggu keyakinan agama lain ataupun tanpa mengganggu keyakinan agama Islam. Agama Islam itu sendiri yang kita berbeda. Selain itu, studi Islam juga dapat menumbuhkan sikap objektif, ya, dan akan menghilangkan citra negatif dari sebagian masyarakat terhadap ajaran Islam. Maka mata kuliah Islamic Study ini merupakan mata kuliah untuk program studi pendidikan agama Islam di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Metro. Dalam perkuliahan mata kuliah ini, mahasiswa akan diharapkan, ya, pada cara memahami Islam, baik itu Islam sebagai agama, Islam sebagai budaya, dan Islam sebagai ilmu. Islam sebagai agama tentu menjadi pandangan hidup, ya. Sedangkan Islam sebagai budaya menjadi gejala sosial yang muncul sebagai jawaban kritis masyarakat. Selain itu, Islam sebagai ilmu sangat menarik untuk dikaji dengan berbagai macam pendekatan dan berbagai macam metode dan kajian ilmiah lainnya. Maka hal ini tentu dipahami secara betul, ya, perlu dipahami secara serius oleh kita semua, oleh para mahasiswa, karena dengan pendekatan dan metode yang digunakan dalam pengkajian Islam itu sangat beragam, ya. Implikasi dari keragaman ini adalah adanya warna-warni, ya, dalam berislam yang dilakukan oleh pengikutnya. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap keragaman, pendekatan dan metode perlu dipelajari dengan baik. Nah, ini hasilnya.
Ya, ketika kita sudah memahami secara betul terkait dengan pendekatan dan metode yang digunakan dalam mengkaji Islam itu memang sangat beragam, maka implikasi dari keragaman ini, implikasi dari keragaman pendekatan dan metode yang digunakan itu akan ada warna-warni dalam berislam yang dilakukan oleh pengikutnya, oleh umatnya. Nah, misal saja kita lihat dalam satu praktik ibadah, baik ibadah yang sosial maupun ibadah privat, itu terkadang terjadi perbedaan, ya, satu kelompok dengan kelompok yang lain, dan masing-masing kelompok memiliki dasar masing-masing yang kuat, memiliki dasar yang sahih, ya, memiliki dalil yang sahih. Maka disitulah kemudian kita akan mampu dengan adanya warna-warni tersebut, kita akan mampu untuk menyikapinya dengan baik, kita akan bisa menerimanya dengan lapang dada. Nah, oleh sebab itu pemahaman terhadap keragaman pendekatan dan metode itu perlu kita pelajari dengan baik, sehingga saya harapkan seluruh mahasiswa itu dapat mengikuti kegiatan pembelajaran ini, mata kuliah ini dengan maksimal, sehingga nanti dapat memberikan implikasi terhadap pola pikir kita semua. Itu. Maka dalam perkuliahan kita satu semester yang akan datang, kita akan membahas terkait dengan berbagai macam pokok bahasan, ya, mulai dari kontrak kuliah, penjelasan RPS dan kontrak kuliah yang saat ini sedang kita simak bersama-sama dan kita ikuti bersama-sama. Nanti pertemuan berikutnya kita akan mengkaji terkait dengan pengantar metodologi studi Islam, ya, apa sih metodologi studi Islam itu, lalu Islam dan studi agama itu bagaimana, urgensi dan tujuan studi Islam, studi kawasan Islam, ya, beberapa pendekatan studi Islam, teologis, antropologis, sosiologis, filosofis, historis, kebudayaan, psikologis, interdisipliner, ya, ada manusia dan kebutuhan doktrin agama, ya, ada ruang lingkup studi Islam, Islam sebagai sumber ajaran Islam dan karakteristik ajaran Islam, metode memahami sumber ajaran Islam, ya, metodologi ulumul tafsir, ulumul hadis, filsafat, tasawuf, fikih, ada modern, pendidikan Islam, metode tekstualitas dan kontekstualitas, metode muqaranah mazhab. Artinya semua kita perlu kita tahu, ya, perlu kita tahu. Minimal kita mengetahui macam-macam metode yang saat ini mungkin bisa digunakan. Model penelitian keagamaan, ya, ada Islam dan gagasan universal, dinamika Islam kontemporer. Nah, ini beberapa sub pokok bahasan yang bisa kita jadikan referensi, ya, jadikan referensi, karena ini juga saya mencoba untuk setelah mengambil beberapa dari berbagai macam sumber referensi terkait dengan buku rujukan maupun RPS kita, ya, dari beberapa referensi dosen-dosen dan juga referensi beberapa beberapa ilmuwan yang membidangi dalam keagamaan, maka saya simpulkan untuk bisa menjadikan
sub-sub pokok bahasan ini menjadi sebuah bahan referensi, bahan rencana perkuliahan kita dalam satu semester yang akan datang. Ya, demikian ini ya. Nanti silakan ketika ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Pekan depan kita sudah mulai mengkaji secara mendalam terkait dengan pengantar metodologi studi Islam. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.